Halo anak-anak kelas 7. Jumpa lagi bersama saya Pak Melkior Suwarliak dalam mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan materi tentang bab 1, yaitu manusia sebagai citra Allah. Namun dalam bab 1 ini kita akan melihat tema pokok untuk pembelajaran kita, ialah aku memiliki kemampuan. Jadi tema kita pada hari ini yaitu tentang kemampuan. Tetapi sebelum kita melanjutkan kepada materi kita akan mengawalinya dengan doa. Marilah kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat perlindungan-Mu kepada kami dari hari hingga hari, hingga kami selalu sehat walafiat selalu. Ya Tuhan, semoga Engkau selalu memberkati kami, menerangi kami, dan melindungi kami sepanjang masa. Berkatilah kami yang akan mengikuti materi agama Katolik ini. Semoga apa yang akan kami dapatkan dapat berguna bagi masa depan kami. Inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada tema pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu aku memiliki kemampuan. Kompetensi dasar yaitu pertama, bersyukur karena dirinya diciptakan sebagai citra Allah. Yang kedua, percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. Yang ketiga, memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Yang keempat, melakukan aktivitas yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita ialah mengenali kemampuan yang kamu miliki sehingga kamu akan semakin mudah mengembangkannya. Kita manusia yang ada di dunia ini memiliki kemampuan masing-masing. Setiap orang memiliki kemampuan. Kalau kita manusia tidak punya kemampuan, berarti bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Kalau tanpa kemampuan, bagaimana kita mau bertahan hidup? Orang yang bertahan hidup harus punya kemampuan agar dia bisa berkembang dan menghasilkan upah untuk mengembangkan dirinya, untuk bisa menghidupi dirinya. Jadi kalau manusia yang hidup di dunia tidak memiliki kemampuan, maka sama halnya dia hidup sia-sia. Kita di dunia memiliki kemampuan kita pasti berbeda-beda. Contohnya Pak Guru punya kemampuan sebagai guru, bisa mengajar. Kalau anak-anak didik pasti punya kemampuan masing-masing. Pasti ada yang punya kemampuan bisa bernyanyi, bisa menulis, bisa menggambar. Kemampuan kita masing-masing itu berbeda-beda. Kita diciptakan oleh Allah dan kita punya kemampuan dalam diri kita. Cuma terkadang kita manusia punya kemampuan tapi kita tidak mengembangkan kemampuan itu. Misalnya contoh kecil, seseorang dari kalian punya kemampuan dia pintar dalam mata pelajaran matematika. Di sekolah mereka buka pendaftaran untuk siapa yang mau ikut lomba matematika, tapi ada dari kalian yang bisa tetapi dia tidak percaya bahwa dia bisa dan dia tidak mengikuti lomba itu. Itu adalah orang yang tidak
menggali lebih dalam kemampuannya, atau dia tidak menyadari bahwa kemampuannya itu ada dalam dirinya. Nah, anak-anak, ada suatu cerita. Nah, suatu cerita pendek dari Pak Guru ini tentang kisah seorang anak yang hidupnya sendiri. Nah, suatu ketika anak ini dia tinggal bersama ibunya. Nah, kebetulan ayahnya sudah meninggal waktu dia masih kecil. Nah, dalam perjalanan waktu ia tinggal bersama ibunya. Nah, tiba-tiba juga ibunya sakit berat, mau meninggal. Ketika itu, sebelum ibunya meninggal, ibunya memberikan ia sebuah mangkok. Ibunya memberikan dia sebuah mangkok itu, dan ibunya berpesan bahwa simpanlah mangkok ini karena ini adalah mangkok dari turun temurun, keturunan. Jadi dari neneknya kasih untuk ibunya nanti kasih untuk dia, kalau dia nanti ini dia bisa kasih untuk anaknya begitu, kalau dia sudah besar. Nah, tiba-tiba sudah dia mendapatkan mangkok itu, dan ibunya tidak lama kemudian ibunya meninggal. Nah, karena anak itu dia tinggal sendiri, maka dia hidupnya seperti anak jalanan. Dia di mana-mana dia bawa mangkok itu, mengemis, minta uang, minta makan. Kalau tidur dia selalu memeluk mangkok itu. Nah, suatu ketika dia jalan ke sebuah restoran. Dia pergilah meminta makanan pakai mangkok itu. Nah, karena orang yang mau memberikan dia makanan ini melihat bahwa mangkok itu kotor. Nah, orang itu mencuci mangkok itu tersebut. Ketika dicuci bersih, dia lihat, wah, ternyata mangkok itu tuh berasal dari emas. Langsung orang itu bilang, wah anak, sebenarnya engkau bukan orang miskin, tetapi engkau adalah orang kaya, karena mangkokmu ini adalah mangkok emas, bisa menghidupimu. Nah, dari cerita ini Pak Guru mau sampaikan bahwa kalau kita manusia tidak menyadari bahwa sesuatu talenta, berkat, atau kemampuan yang ada dalam diri kita, maka kita akan tidak tahu. Nah, jadi kita diharapkan untuk membuka diri, menyerahkan diri kepada orang lain, supaya orang lain bisa mengarahkan kita kepada kita punya kemampuan. Misalnya contoh dalam keluarga, punya kemampuan kita tuh pintar bermain komputer. Nah, kita pasti minta tuntunan dari kakak yang juga bisa main komputer agar bisa menuntun kita untuk lebih pintar lagi untuk menguasai program-program dalam komputer. Atau misalnya kita bisa belajar matematika dengan baik. Nah, kita punya keluarga ada yang bisa matematika, kita minta tuntunan dari keluarga kita untuk kita bisa lebih giat belajar agar kemampuan kita itu bisa kita salurkan dengan baik. Nah, itu adalah kemampuan dalam diri kita, namun kita tidak menyadarinya. Nah, dari cerita tadi juga menunjukkan bahwa kita manusia punya kemampuan, tetapi terkadang kita tidak menyadari kemampuan yang ada dalam diri kita. Kemampuan banyak, kemampuan dalam bidang olahraga, dalam bidang intelektual, pokoknya dalam bidang apa saja ada kemampuan seseorang. Nah, baik anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang setiap orang pasti memiliki kemampuan atau potensi dalam dirinya. Nah, tugas untuk menemukan kemampuan pada dirinya dibutuhkan bantuan orang lain. Seperti Pak Guru sudah jelaskan, misalnya kemampuan dalam belajar, bakat menyanyi, menulis, olahraga, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan kemampuan kita, pasti kita juga minta bantuan dari orang lain untuk mengajari kita. Jangan kita bisa menyanyi tapi kita takut untuk mau suruh orang yang pintar nyanyi ajar kita, jangan. Tapi kita harus mau supaya kemampuan kita itu lebih baik lagi. Nah, anak-anak, karena kemampuan yang berbeda, Tuhan menghendaki kita bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain.
banyak cara mengembangkan talenta atau kemampuan. Misalnya, melatih diri terus-menerus, masuk dalam organisasi atau kelompok yang mempunyai bakat, minat yang sama, belajar dan lebih berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Nah, jadi kalau mau kemampuan kita itu berjalan dengan baik, berarti kita harus eh, meminta bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman. Misalnya kalau kita pintar nyanyi, kita harus ya ikut kor-kor di gereja. Terus kalau misalnya kita pintar bermain musik, kita juga mintalah pada orang-orang yang bisa main musik agar kita bisa main musik dengan baik, seperti begitu. Nah, dari materi ini ada beberapa kutipan yang di situ Paguru akan baca kutipan Matius 25 ayat 14 sampai 30, menjelaskan bahwa Allah menghendaki setiap orang untuk menyadari dan mengembangkan talenta, kemampuan yang telah diberikannya secara bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab di hadapannya di kemudian hari. Nah, jadi kalau Allah memberikan kita talenta, kemampuan, berarti kita harus mempertanggungjawabkan kemampuan itu, bahwa apa yang kita sudah lakukan dari kemampuan itu kepada Tuhan. Kalau kita pintar bernyanyi, berarti kita harus lebih memuji, memuliakan nama Tuhan, seperti begitu dalam lagu-lagu rohani, seperti begitu ya. Nah, ada beberapa tugas, tetapi sebelum masuk ke beberapa tugas ini, kita harus lihat teks yang tadi, kitab suci yang tadi lagi, dan kita harus baca dengan cermati agar kita bisa mengetahui kemampuan-kemampuan kita. Baik anak-anak, ada beberapa tugas yang guru berikan kepada kalian. Yang pertama ialah tuliskan kemampuan yang kamu miliki dalam bidang akademis. Misalnya dalam sekolah, kamu mampu dalam bidang apa? Kalau misalnya agama atau matematika yang kalian bisa dan kalian merasa bahwa itu kalian bisa. Yang kedua, tuliskan kemampuan yang kamu miliki dalam bidang olahraga. Apa yang kalian bisa dalam bidang olahraga? Olahraga apa yang kalian senangi? Yang ketiga, tuliskan kemampuan yang kamu miliki dalam bidang seni. Nah, seni apa? Musik atau nyanyi atau gitar? Terserah kalian. Yang keempat, tuliskan usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Jadi usaha-usaha untuk yang kalian lakukan untuk mengembangkan kemampuan kalian itu apa saja. Misalnya di sekolah kalian usaha untuk mengembangkan kalian bisa pintar itu apa, dalam olahraga apa, dalam bidang seni apa, seperti begitu. Nah, yang kelima, tuliskan doa syukur kepada Tuhan. Ini Tuhan. Kepada Tuhan atas kemampuan yang kamu miliki. Jadi tuliskan doa syukur kepada Tuhan atas kemampuan yang kamu miliki. Nah, itu saja materi kita pada kesempatan ini, dan tugas ini Pak Guru harap kalian kerjakan dan kirim kembali ke Pak Guru. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, telah memberikan kami setiap pribadi kemampuan-kemampuan masing-masing. Semoga dengan kemampuan yang Engkau berikan ini dapat menguatkan kami dan dapat kami jadikan kekuatan bagi kehidupan kami ke depan. Inilah doa kami yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.